Baik para Romo, Frater, Bruder, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tema hari studi kita pada kesempatan ini adalah devosi kepada hati kudus Yesus. Waktu seluas-luasnya saya berikan kepada Romo Lukas. Terima Terima kasih. kasih, Frater Alfian. Oh, ya, tadi sudah disampaikan oleh moderator tentang tema yang akan menjadi pokok bahasan di hari studi kita sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan sekali lagi saya mengucapkan selamat sore kepada para romo, para frater, bruder, dan saudara-saudari yang terkasih. Selamat Paskah untuk kita semua. Juga selamat merayakan pesta keluarga Montfortan hari ini. Eh, Seperti yang disampaikan oleh Frater Alfian, moderator kita, tema hari studi kita sore ini adalah devosi kepada hati kudus Yesus. Nah, tema ini pertama-tama sebetulnya muncul dari kebingungan waktu itu. Nah, saya mau beri apa untuk hari studi ini? Lalu saya kemudian mencoba membaca buku Jesus Living in Mary. Lalu di situ saya temukan salah satu artikel yang membahas tentang hati kudus, ditulis oleh salah seorang penulis di situ, dan banyak rujukan dari tulisan itu mengacu pada kidung-kidung yang telah ditulis oleh Santo Montfort. Kalau saya coba cek di sana, rupanya Montfort menulis banyak sekali kidung, dan salah satu yang terbanyak adalah tentang devosinya kepada hati kudus Yesus. Nah, selain itu lalu kemudian saya ingat waktu tahun lalu, tahun 2023 awal, itu Romo Prem, Pater Prem, asisten jenderal kita, itu pernah memberikan hari studi dalam bahasa Inggris untuk Asia Oseania kalau nggak salah, itu tentang teologi hati kudus. Nah, lalu saya tergerak untuk mencoba mendalami sedikit apa yang kira-kira dikatakan oleh Montfort tentang devosi hati kudus Yesus ini. Nah, tentu apa namanya, ya, hari studi ini bukan membahas secara eh, panjang lebar tentang pandangan Montfort, karena tidak mudah untuk memahami kidung-kidung yang ditulis oleh Montfort karena bahasanya bahasa puisi. Nah, karena itu ya, sebentar, saya katakan itu bahwa devosi ini selain devosi kepada Bunda Maria, tapi devosi kepada hati kudus Yesus merupakan salah satu devosi yang banyak diminati oleh umat Katolik, ya. Bentuk-bentuk devosi ini antara lain novena kepada hati kudus Yesus, ya. Lalu kemudian kalau kita ingat dalam gereja kita ada banyak umat yang begitu antusias untuk mengikuti misa hari Jumat pertama. Itu adalah bentuk dari penghayatan terhadap devosi hati kudus Yesus ini. Belum lagi adorasi sakramen Maha Kudus, litani, dan seterusnya. Itu bentuk-bentuknya bisa dilihat dalam dokumen Direktorium tentang Kesalian Umat dan Liturgi nomor 171. Nah, sekali lagi fokus hari studi ini mendalami makna devosi kepada hati kudus Yesus sebagaimana diajarkan oleh gereja, tapi di sisi lain saya mencoba melihat bagaimana pandangan Montfort tentang devosi ini, terutama di dalam beberapa kidung yang dia tulis. Nah, H.M. Guindon, tadi saya sebut, yang menulis salah satu artikel di Handbook Jesus Living in Mary itu, yang berjudul Sacred Heart, mencatat bahwa Montfort menulis kidung tentang hati kudus kurang lebih 905 baris. Nah, dari jumlah kidung yang jumlahnya sangat banyak ini, kiranya kita dapat mengatakan bahwa Montfort ini juga punya devosi yang kuat kepada hati kudus Yesus, ya.
selain kepada Bunda Maria tentu saja, sebagaimana kita ketahui bersama. Nah, mari kita lihat sebentar tentang istilah devosi hati kudus ya, supaya kita punya pemahaman apa itu devosi, apa itu hati kudus Yesus ya. Devosi dari kata Latin, dalam kata kerjanya devovere atau kata bendanya devotio, yang berarti berbakti atau menyerahkan diri. Devosi ya suatu sikap bakti yang berupa penyerahan seluruh diri kita kepada Allah dan kehendaknya sebagai perwujudan cinta kasih. Ini juga yang pernah diungkapkan oleh Pater Grunan dalam bukunya Mariologi dan Teologi dan Devosi halaman 150. Jadi devosi itu dia katakan sikap hati serta perwujudannya yang dengannya orang secara pribadi mengarahkan diri kepada suatu atau seseorang yang dihargai, dijunjung tinggi dan dicintai. Jadi devosi yang paling mendasar maknanya adalah sikap hati dan perwujudannya, di mana orang mengarahkan diri pada sesuatu yang dia cintai. Nah, sedangkan hati, kata hati itu mengungkapkan dalam buku tentang devosi hati kudus Yesus dikatakan hati mengungkapkan apa yang paling sentral dari diri manusia, apa yang paling inti dari seorang pribadi manusia. Saya katakan jika inti mungkin kedengaran terlalu abstrak, hati adalah bahasa metafor yang organis yang mau menyatakan sesuatu yang hidup, dinamis serta menjadi sumber kehidupan. Itu yang dimaksud dengan hati dalam kata hati, devosi hati kudus Yesus ini. Hati adalah simbol dari cinta. Devosi hati kudus tidak lain adalah ekspresi cinta kepada penyelamat kita yang telah lebih dahulu mencintai kita tanpa batas. Ini juga yang diungkapkan oleh Paus Pius ke-12 dalam ensiklis Haurietis Aquas. Ensiklik yang bicara secara khusus tentang devosi terhadap hati kudus Yesus. Kata kudus dalam konteks devosi ini berarti hati itu harus dihormati. Karena hati yang dimaksud adalah hati Yesus sendiri, yang adalah hati Allah. Jadi apabila kita bicara tentang hati kudus, yang kita maksudkan adalah pribadi Yesus Kristus dengan penekanan istimewa pada kasihnya, sebagaimana dilambangkan oleh hatinya. Maka objek langsung dan material dari devosi ini adalah hati Yesus yang nyata dan menyala oleh karena kasih kepada semua umat manusia. Kalau kita lihat gambar terkait dengan devosi hati Yesus yang Maha Kudus, itu seringkali digambarkan ada Yesus, ada hatinya di tengah di jantungnya itu, lalu kemudian memancar keluar. Jadi ada sinar yang memancar keluar, ada kadang-kadang ada tusukan tombak situ, ada duri seperti duri kepala Yesus ya. Nah, dengan kata lain hati Yesus adalah objek material dan indrawi dari devosi ini dan cinta kasih menjadi objek rohaninya. Maka isi dari devosi ini adalah iman kita kepada cinta kasih Yesus kepada Bapa dan perwujudannya kepada manusia. Hati Yesus adalah bagian yang paling suci, bagian yang paling luhur dari kodrat manusiawinya. Di dalamnya terjadi persatuan antara kemanusiaan dengan pribadi sabda ilahi sendiri. Hati Yesus menampakkan dua kodrat dalam diri Yesus, yakni yang ilahi dan insani, dan menampakkan pribadi sang sabda sendiri. Jadi ketika kita bicara tentang hati kudus Yesus, itu kita bicara tentang kasih Yesus yang bersifat ilahi sekaligus insani. Karena kita bicara tentang pribadi Yesus yang adalah sekaligus Allah dan manusia. Maka jika kita menyembah hati Yesus yang sesungguhnya kita sembah adalah cinta Kristus yang ilahi dan insani sekaligus. Ini diungkapkan dalam dokumen Haurietis Aqua nomor 62. Nah, mari kita lihat sedikit saja tentang sejarah dan perkembangan devosi hati kudus Yesus. Devosi ini punya sejarah yang cukup panjang. Munculnya devosi ini beriringan dengan berkembangnya refleksi para bapak gereja dan para teolog mengenai kasih Allah kepada manusia yang dinyatakan sejak dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru.
Kalau kita lihat atau pernah membaca dokumen atau ensiklik tentang Haurietis Aquas tentang devosi pada hati kudus Yesus, di sana ditampilkan oleh Paus Pius ke-12 beberapa bapak gereja yang berperan besar dalam memunculkan atau ya memulai atau menyebarkan devosi ini. Allah telah menunjukkan cinta dan perhatian kepada umatnya. Ia amat mencintai Israel serta berkomitmen pada mereka. Kasih Allah itu menjadi lebih radikal lagi dalam diri putra tunggalnya yang rela wafat di salib demi menyelamatkan manusia. Nah, Paus Pius ke-12 dalam Haurietis Aquas berkata, kita telah dituntun oleh murid yang dikasih Yesus dan yang bersandar pada dadanya dalam perjamuan untuk masuk ke dalam rahasia kasih tak terhingga dari sabda yang menjadi manusia. Jadi Sri Paus ini mencoba merenungkan devosi ini dalam hubungan dengan peristiwa ketika salah satu murid terkasih Yesus bersandar di dadanya di dalam perjamuan terakhir itu. Dia melihat bahwa ini peristiwa di mana ia kemudian seorang murid masuk ke dalam rahasia kasih dari Tuhan Yesus yang mau menderita sengsara dan kemudian wafat untuk kita semua. Nah, ini juga yang menjadi kemudian titik atau salah satu isi dari penampakan yang dialami oleh salah seorang kudus yang menjadi salah satu promotor atau ya promotor terhadap devosi ini nanti, Santa Margaret Mary. Devosi ini berfokus pada hati Yesus yang melambangkan kasih Kristus yang menebus dosa manusia. Praktek devosi ini telah dimulai sekitar tahun 1000 atau pada zaman Santo Anselmus, Santo Bernardus, ya. Juga telah dianjurkan oleh banyak orang kudus di abad pertengahan seperti Santo Albertus Agung, Santa Katarina dari Siena, Santo Francis dari Sales. Orang kudus ini, Francis de Sales ini pernah menulis sebuah karya yang cukup berpengaruh besar terhadap perkembangan devosi ini yang berjudul Kasih Allah. Juga Santo Yohanes Eudes. Orang kudus ini disebut oleh Paus Pius ke-10 sebagai pengarang, doktor seterasu pemuja hati kudus Yesus yang Maha Kudus. Juga oleh para Benediktin dan Dominikan tentu saja. Devosi kepada hati kudus Yesus kemudian paling sering diasosiasikan dengan Santa Margaret Mary Alacoque. Hidup 1640 sampai 1690. Ia adalah suster dari Ordo Visitasi di Paray Le Monial, Prancis, yang didirikan oleh Santo Francis de Sales bersama dengan Jean Françoise de Chantal. Ya. Nah, kalau kita ingat, Santo Francis de Sales ini beberapa kali disebut namanya dalam buku Bakti Sejati ketika bicara tentang devosi kepada Bunda Maria. Tapi juga disebut oleh Montfort dalam beberapa kidungnya. Di biara visitasi ini, Margaret mengalami beberapa pengalaman supranatural. Jadi mendapat 3 wahyu pribadi terkait devosi ini. Wahyu pertama terjadi 27 Desember 1673 saat pesta Santo Yohanes Rasul. Ya. Saat itu ketika berut di kapel biara, di hadirat Tuhan yang mendengar bahwa Tuhan Yesus mengundang dia untuk menempati tempat yang telah ditempati oleh Santo Yohanes, murid terkasih Yesus pada waktu perjamuan terakhir. Dan Tuhan mendesaknya untuk menimbulkan di dalam hati manusia keinginan besar untuk mengenal Kristus melalui devosi kepada hati kudus Yesus. Jadi dalam penampakan itu, ya, Santa Margaret Mary ini diminta oleh Tuhan Yesus untuk memperkenalkan devosi kepada hati kudus Yesus ini. Wahyu kedua terjadi tahun 1674, tanggal tidak diketahui, terjadi ketika Saka yang Maha Kudus ditahtakan. Saat itu, Yesus menyatakan betapa besarnya cintanya bagi umat manusia, namun sebaliknya dia menerima rasa kurang bersyukur dari manusia. Dan itu yang dialami oleh Santa Margaret Mary. Lalu pada saat pewahyuan kedua ini dikatakan bahwa Yesus meminta 2 hal kepada Santa Margaret Mary. Pertama, menerima komunion setiap Jumat pertama sebagai sili atas dosa yang kurang bersyukur manusia. Atas dosa kurang bersyukur dari manusia. Ini sebagai dimulainya devosi Jumat seperti yang kita kenal hingga saat ini. Kedua, Tuhan Yesus meminta supaya berjaga
jam 11 hingga 12 malam antara Kamis dan Jumat pertama ya. Sebagai tebusan dosa-dosa manusia ya. Ini disebut sebagai misi personal dari Orang Kudus ini. Wahyu ketiga terjadi 16 Juni 1675. Saat itu Yesus meminta kepada Orang Kudus ini agar dalam gereja dikhususkan pesta penghormatan kepada hati kudusnya dan dilakukan silih atas semua penolakan terhadap hatinya yang maha kudus. Hal ini mesti dilakukan pada Jumat setelah oktah pesta tubuh dan darah Kristus. Ini disebut sebagai misi publiknya. Maka kemudian dalam gereja kemudian berkembang ya, atau ada perayaan hari raya hati Yesus yang maha kudus ya. Nah, itu terkait dengan ini tadi. Penampakan yang dialami oleh Santa Margaret Mary, salah satu promotor atau orang yang berpengaruh terkait dengan devosi terhadap hati kudus Yesus. Nah, berikut saya perlihatkan beberapa peristiwa atau dokumen penting terkait dengan devosi hati kudus Yesus ini. Tahun 1200 sampai 1350 itu disebut sebagai masa keemasan pertama devosi kepada hati kudus Yesus ini. Beberapa orang kudus aktif menghidupi dan mempopulerkan devosi ini antara lain Santa Ludgar, Santa Gertrudis, Santa Mathildes dari Magdeburg maksudnya, Mathildes dari Magdeburg. Tahun 1585 terjadi pembangunan gereja sebagai penghormatan kepada hati kudus Yesus di Quarapai, Brasil. Tahun 1668 mulai muncul ofisi dan misa pertama untuk penghormatan terhadap hati kudus Yesus oleh Santo Yohanes Eudes di Prancis. Tahun 1672, pada 20 Oktober dirayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus di beberapa kusupan di Prancis. Tahun 673 sampai 675, Margaret Maria Alacoque, tadi kita bahas, mengalami 3 kali penampakan di mana Tuhan Yesus meminta dirinya untuk berdevosi kepada hati kudus Yesus dan mempopulerkannya kepada banyak orang. Tahun 765, Kongregasi Suci untuk Ibadat Ilahi dan Paus Clemens ke-12 menyetujui pesta liturgis hati kudus Yesus untuk para uskup di Polandia. Tahun 1856, pesta hati kudus Yesus diperluas ke Gereja Universal oleh Paus Pius ke-9 maksudnya ini ya. Dan tahun 1899 itu aprobasi litani hati kudus Yesus, izin terbit untuk litani hati kudus Yesus oleh Paus Leo ke-12. Nah, tahun 1899 Paus Leo ke-12 menerbitkan ensiklik Annum Sacrum tentang pengudusan manusia pada hati kudus Yesus. Jadi dia mengharapkan agar seluruh umat manusia, umat Kristiani dikuduskan pada hati kudus Yesus Maha Kudus. Tahun 1928 Paus Pius ke-11 menerbitkan ensiklik Miserentissimus Redemptor tentang pemulihan berkenaan dengan hati kudus Yesus yang menegaskan kembali ajakan pengudusan pada hati kudus Yesus dilakukan oleh Paus Leo ke-13 dan menerangkannya sebagai ungkapan syukur manusia atas cinta maha besar Sang Pencipta. Tahun 1956, tepatnya 15 Mei, Paus Pius ke-12 menerbitkan ensiklik Haurietis Aquas tentang devosi hati kudus Yesus yang memberikan dasar biblis dan teologis yang solid dan luas dari devosi ini dan menerangkan sejarah serta maknanya. Jadi kalau kita mau memperkaya pemahaman kita tentang devosi ini, bagus sekali untuk membaca dokumen ini. Lengkap sekali bahasan soal landasan teologisnya, ya, dasar biblisnya, juga maknanya. Dalam hati Yesus, kita menghormati, dalam dokumen ini, kita menghormati 3 macam cinta. Cinta ilahi yang dibagikannya dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, cinta yang menyala-nyala dari Allah bagi manusia, serta cinta sejati Yesus sebagai manusia. Tahun 1980, Paus Yohanes Paulus II menerbitkan ensiklik Dives in Misericordia yang memang tidak bisa langsung tentang devosi ini, tetapi bicara tentang cinta dan kerahiman. Dikatakan dalam dokumen ini, karena hati merupakan pusat hidup manusia, tempat segala emosi, perasaan, dan sikap, kerahiman Allah membawa kita pada hati Yesus sendiri. Ia juga menekankan keterkaitan fundamental antara kerahiman dan keadilan sosial.
Devosi kepada hati kudus Yesus mesti mengarahkan orang pada promosi tentang keadilan. Nah, mari kita lihat sedikit dasar devosi hati kudus Yesus menurut dokumen Haurietis Aqua nomor 2122. Ada dua dasar penting yang dikatakan Paulus di situ. Pertama, devosi ini didasarkan pada prinsip dasar bahwa hati Yesus, bagian yang terluhur dari kodrat manusia, secara hipostatis bersatu dengan pribadi sabda ilahi. Maka nanti hati Yesus yang dimaksudkan bukan sekedar hati Yesus sebagai manusia, tapi hati Yesus sebagai Allah sekaligus ya. Maka cinta, kalau bisa tentang cinta Yesus, cinta tidak hanya cinta Yesus sebagai Allah, tapi cinta Yesus sebagai manusia. Maka penghormatan kepada hati Yesus sama setaranya dengan penghormatan kepada pribadi Putra Allah yang menjadi manusia. Ini diungkapkan dalam dokumen Haurietis Aquas nomor 21. Kedua, dasar yang kedua dari dokumen ini, hati Yesus lebih dari anggota lain tubuhnya merupakan tanda dan lambang kasihnya yang tak terhingga kepada umat manusia. Paulus Leo ke-13 berkata, di dalam hati kudus ini kita mendapat lambang dan gambaran jelas tentang kasih Tuhan Yesus Kristus yang tak terhingga dan yang mengajak kita untuk membalas kasih kepadanya. Nah, mari kita lihat sedikit makna devosi hati kudus Yesus ini. Makna yang pertama adalah kontemplasi dan adorasi terhadap cinta kasih Kristus. Ini yang paling mendasar dari devosi ini. Jadi merenungkan, yang mengkontemplasikan cinta kasih Kristus kepada manusia ya. Devosi hati kudus Yesus merupakan balasan cinta kita kepada cinta Allah yang dinyatakan melalui Yesus. Hal ini terkait erat dengan pemahaman bahwa hati Yesus adalah lambang dan polutan cinta kasih Kristus yang tak terbatas. Jadi cinta kasih menjadi alasan utama dari devosi atau pembaktian kepada hati Yesus. Devosi kepada hati kudus Yesus adalah jawaban pribadi orang beriman atas kenyataan betapa besar cinta kasih Kristus sebagai Tuhan dan sebagai manusia yang dilambangkan dengan hatinya. Devosi kepada hati kudus merupakan bukti balas cinta kita kepada Tuhan yang telah lebih dahulu mencintai kita. Yang kedua, makna yang kedua adalah tanggapan akan cinta kasih Kristus. Dengan devosi ini kita percaya secara total dan radikal kepada Allah. Kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita membuat kita tidak takut dan ragu-ragu bahwa di dalam Dia kita hidup, bergerak, dan ada. Dan sebagai tanggapan akan cinta kasih Kristus ini, ya, orang diharapkan, ya, tujuan dari devosi ini adalah orang diharapkan untuk mengalami pertobatan. Lalu kemudian untuk pemulihan dosa manusia, dosa sesama ya. Nah, itu gambaran umum tentang devosi hati kudus Yesus sebagaimana diajarkan oleh gereja. Nah, mari kita lihat sekarang saudara-saudari para konvertit terkasih, bagaimana pandangan Montfort tentang devosi ini. Sebelum kita melihat bagaimana pandangan Montfort seperti terungkap dalam kidung-kidungnya, mari kita lihat apa yang terjadi di balik cinta Montfort pada hati kudus Yesus ini. Siapa saja yang berpengaruh pada orang kudus, yang berpengaruh pada Montfort sehingga ia mencintai hati kudus Yesus juga. Menurut H.M. Guidon, penulis salah satu artikel di buku Just Living in Mary ini, Montfort adalah seorang yang terbuka terhadap tren pemikiran lain pada zamannya.
pada saat Montfort hidup dan mencari karya misi, devosi terhadap hati kudus Yesus sudah hampir 100 tahun. 100 tahun maksudnya ya. 100 tahun berkembang. Terutama sejak dipromosikan beberapa tokoh seperti Johannes Eudes, Francis de Sales, dan Santa Margaret Marie Alacoque. Bisa diduga bahwa cinta dan perhatian Montfort pada devosi ini dipengaruhi oleh tokoh-tokoh ini. Nah, beberapa kali Montfort menyebut Santo Franciscus de Sales dalam tulisannya seperti dalam Bak Sejati 152, Rahasia Rosario 80, dan Rahasia Rosario 130. Montfort juga mengenal Ordo Visitasi yang didirikan oleh Franciscus de Sales bersama dengan Jean-François de Chantal yang menghayati devosi kepada hati kudus Yesus. Jadi Ordo Visitasi ini itu didirikan oleh Santo Franciscus de Sales ya. Dan dikatakan bahwa antara tahun 1710 dan 1714, Montfort berkesempatan untuk mengunjungi para suster visitasi ini. Nah, Kidung 48 yang ditulis oleh Montfort itu dipersembahkan untuk para biarawati di Ordo Visitasi ini. Adalah bukti bahwa dia mengenal mereka dengan baik. Jadi, Kidung 48 tentang Ordo Visitasi itu menjadi bukti paling nyata bahwa Montfort seringkali melayani atau berkunjung ke biara ini yang secara khusus menghayati spiritualitas atau devosi kepada hati kudus Yesus. Menurut Montfort, mereka para suster visitasi ini beruntung memiliki hati yang besar untuk mencintai. Kidung 48 ayat 1. Tentu hati yang dimaksud adalah hati kudus Yesus. Montfort mengharapkan agar dengan hati yang penuh kasih ini, hati para suster pun terbakar oleh kasihnya. Ini diungkapkan dalam kidung yang secara khusus terkait dengan Ordo Visitasi ini ya. Maka bisa diduga bahwa cinta Montfort pada devosi ini bertumbuh karena perjumpaan dengan para suster ini ya. Ini dugaan saya ya. Nanti bisa dikritisi ya. Karena melihat cukup banyak kidung ditulis oleh Montfort untuk atau menyebut para suster Ordo Visitasi ini. Mari kita lihat poin berikut, hati kudus Yesus dalam buku Cinta Kebiasaan Abadi dan Kidung Rohani. Ketika kita membaca karya Santo Montfort tentang Cinta Kebiasaan Abadi menurut H.M. Guidon, kita mendapat kesan tentang apa yang dikatakan Montfort mengenai hati kudus. Walaupun tidak disebut secara khusus kosakata hati kudus di sana ya. Nah, di dalam karya ini Montfort melukiskan Yesus Sang Kebiasaan sebagai karunia dari cinta kasih Bapa yang kekal, buah cinta dari Roh Kudus. Ia diberikan karena cinta dan dibentuk karena cinta. Ia seluruhnya cinta. Jadi Montfort mendefinisikan Sang Kebiasaan itu, ia buah dari kasih Bapa, buah dari kasih Roh Kudus, diberikan karena cinta, dibentuk karena cinta, ia seluruhnya cinta. Dia sila cinta kasih Bapa dan Roh Kudus. Nah, nanti dalam kidung-kidungnya ini yang ditulis oleh Montfort, ia menyamakan antara Yesus dengan hati kudus ya. Dalam CK 125 ia menggambarkan kelembutan Sang Kebiasaan terhadap para pendosa, antara lain kepada Maria Magdalena, wanita Samaria, dan lain-lain ya. Kita bisa lihat CK 125. Nah, dan menariknya dalam kidung nomor 41, nomor 16, 17, 19, 20, Montfort juga melukiskan bagaimana hati kudus ini didorong oleh cinta, berjalan lalu duduk di tepi sumur Yakub, bukan untuk beristirahat di sana, tapi demi menyelamatkan dan memenangkan wanita Samaria itu. Jadi persis sama apa digambarkan oleh Montfort di CKA, juga dalam kidung yang saya sebut ini, mirip-mirip. Nah, hanya di CKA dibahasakan oleh Montfort sebagai Sang Kebijaksanaan, tetapi di kidung-kidung ia menyebutnya hati kudus. Dalam CK 155 sampai 166, Montfort memaparkan peritan Sang Kebijaksanaan demi cintanya kepada manusia. Dan dalam kidung 41 ya, bait 21 sampai 33, ia menampilkan bagaimana hati kudus ini menderita demi cinta kepada manusia. Jadi menarik untuk membandingkannya. Dengan demikian Montfort nampaknya menyamakan antara Sang Kebijaksanaan dengan hati kudus sendiri. Maka berdevosi kepada hati kudus Yesus berarti berdevosi kepada Yesus yang dalam CK disebut oleh Montfort dengan sebutan Sang Kebijaksanaan.
Nah, ini apa yang secara langsung diungkapkan Montfort dalam Kidung tentang hati kudus. Dalam Kidung Montfort nomor 40 itu Montfort bicara tentang harta karun di dalam hati kudus Yesus. Apa saja yang ia katakan? Pertama, dia katakan, hati kudus Yesus berarti hati putra Maria dan hati putra Allah. Ketika bicara tentang hati kudus Yesus, Montfort bicara dalam konteks satuan hipostatik, kodrat ilahi dan manusiawi dari putra Allah yang berinkarnasi. Dalam Kidung 40 ayat 4, ia katakan, ya, Montfort menyebut hati kudus sebagai hati putra Maria dan hati putra Allah. Ia katakan, malaikat, beritahu aku mohon padamu, apakah api indah yang menyala-nyala ini? Itu adalah hati putra Maria dan hati putra tunggal Allah. Jadi ia menyebut secara spesifik, hati putra Maria dan hati putra tunggal Allah. Jadi hati kudus ini berarti hati dari putra Maria dan hati dari putra Allah. Maka menurut Montfort, hati kudus Yesus itu bersifat manusiawi dan ilahi sekaligus. Seperti diungkapkan dalam Kidung tadi. Itu adalah hati putra Maria dan hati putra tunggal Allah. Nah, ini sejalan dengan apa yang digambarkan atau diajarkan di oleh gereja tentang hati kudus Yesus ini nanti ya. Dalam Kidung 44 bait 3 berkata, seluruh surga bersimpu di hadapan hati ini, memanggil bumi untuk memujanya. Mari kita dalam keadilan kemudian memujanya, karena itu adalah hati Tuhan sendiri. Dan jelas hati kudus yang dimasukkan Montfort adalah hati Yesus sendiri, yang adalah hati dari putra Maria. Yang kedua, dari hati ini mengalir cinta tanpa batas. Hati ini mencintai kita tanpa henti, tanpa batas. Montfort berkata, karena itu adalah hati yang mencintai kita tanpa henti sesaat pun. Yang mencintai kita sebesar dirinya sendiri, sangat tanpa batas. Ini bahasa puitis ya. Nah, ini Frater Alvin biasanya sangat pandai untuk memahami bahasa-bahasa puitis seperti ini, dan para frater lain di Malang itu. Dari hati ini dosa-dosa manusia diampuni. Montfort berkata dalam Kidung 40 ayat 13 bait 13, itu adalah hati dari hati yang luhur, hati dari orang-orang pilihan yang sejati, jiwa pengorbanan mereka yang paling besar, melalui dia dosa-dosa kita diampuni. Sejak di dalam rahim Maria, hati kudus ini telah berkobar-kobar bagi api yang menyala. Dengan dipenuhi Roh Kudus, hati ini berseru, cinta, cinta, cinta akan Tuhan. Hati ini hanya dipenuhi cinta. Jadi Montfort membayangkan bahwa sejak dalam rahim Maria, hati ini sudah berseru, cinta, cinta, cinta. Keluarnya pun, setelah lahir pun, dia hanya bicara tentang cinta. Nah, ini refleksi Montfortnya. Dengan kata lain, sejak awal, hati kudus ini secara nyata memancarkan nyala api cinta kepada semua manusia. Yang ketiga, Montfort mengatakan hati ini bagaikan api indah dan air. Yang menyebut hati ini sebagai api indah yang menyala-nyala. Dari hati kudus terpancar kasih Tuhan yang murni dan membara. Kalau lihat gambar kerajaan ilahi kan ada gambar cahaya dari hati Yesus ya. Bagai api di mana orang Kristen menemukan energi untuk hidup. Hati ini juga bagaikan sumber air di mana semua orang Kristiani menemukan kelegaan. Nah, ini diungkapkan oleh Montfort dalam kidung-kidungnya. Yang keempat, hati ini bagaikan senjata dan kota perlindungan. Bagaikan senjata yang kita perlukan sebagai kekuatan perlindungan dalam menghadapi musuh-musuh kehidupan. Hati ini bagai kota perlindungan di mana tak seorang pun terluka karena musuh. Hati kudus adalah tempat perlindungan umat Kristiani. 5, hati ini tempat perlindungan orang berdosa. Montfort menyebutnya sebagai tempat persembunyian paling suci untuk menghindari dosa. Di dalam hati kudus ini jiwa orang berdosa disucikan, bahkan dengan sangat mudah. Itu dalam Kidung nomor 40 bait 18. Di dalam hati ini Tuhan tak pernah menghukum orang berdosa. Hati ini bagai pintu untuk menikmati anggur cinta. Montfort juga menyebut hati kudus sebagai pintu masuk menuju ruang sang mempelai, di mana kita menemukan anggur cinta yang paling enak dan paling lezat. Iya.
Jadi kalau kita mau menemukan anggur cinta, kata Montfort, masukilah hati kudus Yesus ini. Artinya berdevosilah kepada hati kudus. Di dalam hati kudus, sang guru merencanakan semua misteri cintanya, menyiapkan sabdanya sebelum diucapkan, merancang mujizat sebelum dilaksanakannya. Kidung 40, bait 26. Ini menarik. Yang ketujuh, hati ini bagai tempat kita dibentuk. Di dalam hati ini semua orang suci telah dibentuk dan dilahirkan. Hati Yesus adalah tempat di mana kedamaian ditemukan, tempat istirahat bagi semua muridnya, tempat para murid memperoleh kebajikan yang paling luhur. Yang kedelapan, hati inilah hati Yesus dan hati Maria. Hati Yesus dan hati Maria itu satu. Itu dikatakan oleh Montfort dalam Kidung 40 bait 33 ya. Montfort juga menegaskan bahwa hati Yesus adalah hati Maria. Hati Yesus dan hati Maria mengalami persatuan yang sangat kuat. Bagi Montfort, kita hanya memuja dan menyembah hati kudus Yesus. Dengan memuja hati Yesus, kita menghormati hati Ratu Surga. Kidung 40, bait 34. Dengan menghormati hati Maria, kita mencintai hati Yesus, kata Montfort. Itu Kidung 40, bait 35. Hati Yesus dibentuk dari darah hati Maria yang membara. Yesus dan Maria memiliki satu hati dan satu jiwa. Karena dijiwai oleh cinta yang sama. Maka kita harus mencintai kedua-duanya, kata Montfort. Ini yang keempat, kasih yang melimpah dari hati kudus. Itu ditulis oleh Montfort dalam kidungnya nomor 41. Pater Prem Kumar mengatakan bahwa dalam artikelnya mengatakan motif untuk mencintai hati kudus harus datang dari dalam diri kita. Semakin dalam kita masuk ke dalam hati kudus, kita akan menemukan banyak hal yang menakjubkan dan kita akan melihat betapa melimpahnya kasih Tuhan. Jadi semakin kita berdevosi kepada hati kudus Yesus, semakin kita akan menemukan betapa menakjubkan cinta Tuhan kepada kita manusia yang penuh dosa ini. Montfort berkata, mari kita masuk jauh ke dalam bait suci. Mari kita memasuki hati yang luar biasa ini, agar kita dapat mencintai sebagaimana adanya. Mari kita lihat cintanya yang luar biasa. Kidung 41, bait 1. Sejak dalam rahim Maria, hati Yesus yang dipenuhi roh, meneriakan kasih akan Tuhan. Montfort berkata, lihat, di dalam rahim Maria, hati kecil ini berkobar. Dipenuhi dengan roh, ia berseru, cinta, cinta, cinta akan Tuhan. Seperti tadi saya kutip ya. Jadi sejak dari dalam rahim Maria, hati kudus ini terus berteriak cinta, cinta. Karena memang hati ini adalah cinta. Devosi kepada hati kudus adalah devosi kepada Yesus dan kasih-Nya. Itu adalah tanda atau simbol kasih ilahi dan manusiawi yang Yesus miliki terhadap Bapaknya dan kita. Ini juga melambangkan kehidupan batin Yesus yang menuntun pada kesediaannya untuk menyerahkan nyawanya demi kita. Yang dikatakan Montfort di Kidung 41 ayat 3 atau bait 3. Hati kudus ini tidak ingin membiarkan manusia binasa. Montfort berkata, apakah manusia akan kehilangan nyawanya? Cintaku tidak bisa meninggalkannya. Aku ingin mati, aku menderita karena hasrat, agar mereka semua tidak binasa. Pada hati ini, Montfort hanya melihat cinta Tuhan yang ingin menyelamatkan manusia. Hati ini dorong oleh cinta. Sejak dari bayi, hati Yesus penuh dengan cinta. Ia lahir dari kandang hewan karena cinta. Juga melarikan diri dari kejaran Herodes karena cinta. Montfort berkata, ketika dia melarikan diri dari Herodes, cinta mendorongnya. Dia mencari kita, dia merindukan kita. Di balik kelemahan seorang bayi, dia menyembunyikan keinginannya untuk menyelamatkan kita. Jadi ketika Herodes memboyong bayi Yesus ke Mesir, ya itu dilakukan karena cinta. Kemanapun Yesus pergi, ia didorong oleh cinta dari dalam hatinya. Dia tidak banyak beristirahat. Ia menyediakan waktu untuk duduk bersama wanita Samaria yang ingin diselamatkan dan dimenangkannya. Dengan kebijaksanaannya yang luar biasa, hati yang paling baik ini bisa memenangkan wanita berdosa ini. Kidung 41 ayat 18.
Nah, dalam Kidung 41 bait 19 sampai 20 ya, dikatakan Montfort berkata, dengan kelembutannya yang penuh kuasa dari hatinya yang lembut-lembut, dia mempertobatkan Maria Magdalena dan melindungi dari para penuduhnya. Ini juga diungkapkan dalam CKA ketika Montfort bicara tentang kelemah lembutan sang kebiasaan terhadap para pendosa. Cinta merampas kehidupan Yesus, namun ia menganugerahkan kehidupan kepada kita setelah kematiannya. Ia hidup dalam Ekaristi. Kidung 41, bait 23. Dalam CK juga Montfort pernah menyinggung itu. Ya. Bahwa Montfort merefleksi bahwa Yesus itu menemukan sebuah sarana yang sangat unik, di mana ia terus bisa hidup, hadir di antara para murid, meskipun ia telah pergi dari mereka, meskipun ia telah menuju Bapa di surga, yaitu melalui Ekaristi. Dan ini disinggung oleh Montfort juga dalam Kidung 41 bait 23. Dalam Ekaristi yang menyatakan cinta yang sedemikian kuat untuk menghidupkan manusia. Dengan demikian dalam Ekaristi kita berjumpa dengan hati yang memberi kehidupan. Dalam perjuangan menghadapi penderitaan dan memikul salib, hati yang dipenuhi cinta mengalahkan segalanya. Dia rela mengorbankan segalanya demi memperhatikan kita. Ini bisa dilihat dalam Kidung 41 ya. Panjang lebar Montfort bicara soal ini. Saya lewati saja. Nah, 5. Manfaat devosi kepada hati kudus Yesus. Ini diungkapkan oleh Montfort di dalam Kidung nomor 42. Montfort menyadari betapa pentingnya devosi kepada hati kudus Yesus, terutama untuk pertobatan para pendosa. Ia berseru, mari kita melakukan perjalanan para pendosa, melakukan perjalanan kepada hati kudus Yesus Kristus. Melalui hatinya Yesus berbicara, menciptakan dan mendidik kita hati yang menyesal. Bagi Montfort, devosi ini sangat penting, sangat perlu untuk pertobatan manusia. Bagi Montfort, seruan Yesus aku haus dalam Yohanes 19:28 merupakan seruan yang tanpa henti untuk memanggil orang kepada pertobatan. Hatinya menemukan kelegaan melalui pertobatan orang berdosa. Montfort menafsirkan kata-kata aku haus dari atas salib yang disampaikan Tuhan Yesus sebagai seruan dari Yesus yang mengungkapkan kehausannya pada pertobatan bagi pertobatan orang berdosa. Dalam refleksi Montfort, hati kudus sangat merindukan munculnya air mata penyesalan dari orang-orang berdosa. Ia berkata, campurkanlah darahku dengan air mataku, karena kamu menangisi dosa-dosamu. Ini kata-kata Montfort seakan-akan ia berkata seperti perkataan hati kudus Yesus sendiri ya. Hati kudus Yesus berkata, untuk menggandakan penyesalanmu, masuklah hatiku yang begitu menyesal. Untuk mencintaiku dengan cinta yang sangat besar, masuki hatiku yang sangat mencintaimu. Itu kata Montfort. Kata hati kudus Yesus yang saya membayangkan bahwa Montfort seperti mengimajinasikan dia seperti bicara atas nama Yesus ya. Hati kudus Tuhan bersukacita ketika melihat penyesalan orang berdosa, kata Montfort. Agar kita memiliki penyesalan yang mendalam atas dosa-dosa, kita perlu masuki hati kudus Tuhan. Agar kita mampu mencintai Tuhan dengan cinta yang besar, kita perlu masuki hatinya yang sangat mencintai kita. Ungkapan memasuki hati adalah ajakan agar kita menyerahkan diri atau berdevosi kepada hati kudus Yesus. Di dalam hati kudus kita menemukan sumber makanan rohani yang membuat kita hidup dengan kuat dan benar, memulihkan diri dari pengaruh dosa, kata Montfort ya. Nah, Montfort juga berkata bahwa hati ini akan penuh semangat terhadap orang berdosa yang mau bertobat. Tapi hati ini menjadi dingin terhadap mereka yang tidak mau peduli dengan pertobatan. Itu diungkapkan Montfort dalam Kidung 42. Dari hati ini, hati Yesus ini penuh semangat terhadap orang berdosa yang mau bertobat. Tapi akan menjadi dingin terhadap mereka yang tidak mau peduli dengan pertobatan. Montfort melihat bahwa hati kudus ini terus mengundang kita untuk mendekatinya karena hanya dalam dia ada kekuatan dan kedamaian. Dikatakan, hanya hatiku yang menguatkan. Ini sangat memesona. Hanya hatiku yang memulihkan kedamaian. Itu adalah pusat kedamaian itu sendiri. Ini terjemahannya
Mungkin kurang tahu tepat, bisa diperbaiki nanti. Mungkin ada Romo Wim atau siapa di sini ya bisa memberikan koreksi nanti. Singkat kata, Montfort mengundang kita untuk berdevosi kepada hati kudus, karena di dalamnya kita akan menemukan semua yang kita perlukan untuk pertobatan, kekuatan, kedamaian, kegembiraan, dan seterusnya. Hati ini juga berkata, jika kamu ingin mencintai Maria dengan cinta yang hampir tak terbatas, cintailah hatiku. Aku mohon kepadamu karena hatiku menyatu dengan hatinya. Dari hati Yesus menyatu dengan hati Maria. Ajakan untuk berdevosi nomor 6 ya, itu diungkapkan oleh Montfort dalam Kidung 43. Ini semua ya, ajakan kata-kata ajakan. Datanglah ke hati ini para pendosa di bumi, kalau tidak kemalangan akan menjadi besar. Aku dapat melihat tongkat dan guru akan menimpa orang-orang berdosa. Cintai hati ini karena ia mencintai kita. Cinta dibalas dengan cinta. Cinta dengan cinta yang melimpah, murni siang dan malam. Ini bahasanya puitis-puitis ya, tapi kurang lebih kita bisa melihat maknanya ya. Nah, jadi objek dari devosi ini adalah kasih dari Putra Allah yang sangat besar kepada kita, yang mendorong dia untuk mati bagi kita, dan memberikan dirinya seutuhnya kepada kita dalam sakramen Maha Kudus. Montfort mengajak kita untuk mencintai hati kudus Yesus karena ia telah mencintai kita. Cinta itu harus dibagikan dan cinta itu harus murni dan terus-menerus. Itu hanya penjelasan lebih lanjut dari nomor yang sudah saya bacakan tadi. Nah, ini lagi kita lewati saja. Montfort mengajak kita untuk memuji dan menyembah hati kudus karena hati inilah hati Tuhan. Ia mengajak kita untuk berdevosi kepada hati kudus agar semangat kasihnya menjadi milik kita. Ia mengajak dan mendorong umat untuk mensumpah hati kudus dalam sakramen Maha Kudus. Nah, ini saya kira ada hubungannya nanti, saya tidak tahu dalam konstitusi kita mungkin atau dalam regula, Montfort menganjurkan kita untuk berdevosi atau beradorasi di depan sakramen Maha Kudus, mungkin ada hubungan dengan apa yang dikatakan Montfort dalam kidungnya. Montfort berkata, mari kita bernyanyi bersama paduan suara malaikat. Keagungan hati ilahi ini, mari kita mengambil bagian dalam pujian mereka agar semangat mereka menjadi milik kita. Nah, di nomor yang ke Kidung ini juga menampilkan tindakan sili terhadap hati kudus Yesus ya. Membuat sili merupakan salah satu devosi terhadap hati kudus. Setiap kali kita berbuat dosa, kita menyinggung bahkan melukai hati Tuhan yang mengasihi kita. Dalam Kidung 47, Montfort meminta pengampunan atas semua dosa yang dilakukan terhadap hati kudus. Yang mohon ampun atas segala ketidaksetiaan, kebencian, skandal yang dilakukan manusia yang menodai hati kudus Yesus. Montfort berdiri di hadapan hati Yesus, memohon pengampunan dan belas kasih Tuhan. Ia minta maaf atas kelalaian umat dalam menghormati hati kudus dalam sakramen Maha Kudus. Lalu devosi ini yang minta pengampunan dari Tuhan atas dosa dan kejahatan dari semua orang, awam maupun kaum religius ya. Nah, itu terkait dengan apa yang dari pandangan Montfort ya, tentang devosi hati kudus Yesus. Kurang lebih sama ya dengan apa yang menjadi pemahaman gereja dengan apa yang direnungkan oleh Montfort ya. Maka saya katakan dalam bagian penutup ini, pemahaman Montfort tentang hati, tentang devosi kepada hati kudus Yesus mengalir dari apa yang menjadi pemahaman umum gereja. Dia menempatkan Yesus sebagai pusat devosi. Dengan mempromosikan devosi ini, ia merindukan agar semua orang mencintai Yesus melalui Maria. Ya, ini lebih khasnya Montfort mungkin ya. Karena dia tadi dalam kidungnya ia menyebut bahwa hati kudus ini menyatu secara amat kuat, bahkan terpisahkan dengan hati Maria. Kidung-kidung tentang devosi kepada hati kudus menjadi sebuah ajakan agar orang setia pada cinta Tuhan yang terlebih dahulu dinyatakan kepada kita. Montfort mengharapkan agar cinta terhadap hati kudus berkobar-kobar dalam hati kita, sehingga kita dapat menjalankan pesan Injil juga dengan penuh sukacita. Hati kudus Yesus mengundang kita untuk keluar dari diri sendiri dan bergabung dalam gerakan cinta Tuhan. Dan untuk itu kita diajak untuk menyerahkan diri kepadanya melalui Maria, untuk bersamanya menemukan kepenuhan cinta melalui pengabdian kita masing-masing.
Devosi ini mengantar kita untuk bersatu dengan hati kudus Yesus. Monfort yakin bahwa ketika kita bersatu dengan hati kudus ini, kita pun akan mampu mencintai seperti Tuhan Yesus mencintai kita. Saya kutip perkataan Paus Leo XIII, ia katakan di dalam devosi ini kita menemukan obat mujarab untuk menyembuhkan kemalangan yang menyengsarakan dan mengancam umat manusia di dunia. Dalam Haurietis Aquas nomor 14. Semoga hati kudus Yesus dan hati Maria tak bernoda semakin dikasih oleh banyak orang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Romo Lukas yang telah memaparkan materi. Para Romo, para frater, para bruder, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya kira Romo Lukas telah memaparkan sejarah, perkembangan dan juga dasar serta makna, kemudian bagaimana Montfort memberi pandangan tentang devosi kepada hati kudus Yesus ini secara mendalam. Terima kasih untuk Romo Lukas untuk pemaparan materinya. Mohon izin untuk di sesi berikutnya kita akan bersesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada teman-teman aspiran di Ngorang, mungkin ada pertanyaan untuk Romo Lukas. Romo, saya bisa Silakan Ibu Guat, bisa open cam Bu Guat. Oh iya, tadi saya lupa yang Romo katakan Jumat pertama malam itu jam 11 sampai jam 12 apa berapa ya saya tadi? Antara jam 11 sampai jam 12 malam, dari hari Kamis ya, jam 11 malam sampai jam 12 gitu ya, menjelang hari Jumat. Itu dikatakan oleh Santa Margaret Marie Alacoque. Jadi 1 jam ya Romo ya? 11 sampai 12 gitu. Itu menurut apa yang diterima oleh Santa Margaret Marie Alacoque. Ya, makasih Romo. Terima kasih, Bu. Mungkin ada sharing juga dari Bapak Ibu pemirsa yang kalau di biara kami ini di Provinsi Alat, setiap hari Jumat pertama dalam bulan selalu saja ada umat yang datang misa ya karena alasan itu tadi. Jumat pertama, penghormatan terhadap hati kudus Yesus. Jadi bisa diduga bahwa ya ada beberapa umat yang memang sangat mencintai devosi ini ya. Ya. Mungkin ada sharing dari umat. Itu ada dari Ngorang itu, Mayen. Oke, Pak Tommy dulu atau dari Ngorang? Dari Ngorang dulu ya. Ngorang Ibu. Oke. Silakan memperkenalkan diri, lalu menyampaikan pertanyaannya. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Perkenalkan, nama saya Silvestra Putra, biasa dipanggil Putra. Jadi Romo, saya ingin bertanya, bagaimanakah cara berdevosi yang baik kepada hati kudus Yesus? Itu saja Romo. Terima kasih. Ada banyak bentuknya kan tadi saya ungkapkan di awal materi. Soal cara yang baik itu tergantung keseriusan hati kita ya. Dalam arti apa? Ya itu mesti dalam bagian terakhir tadi, di bagian kesimpulan atau di bagian apa tadi saya katakan bahwa devosi kepada hati kudus Yesus mesti datang dari hati yang sadar bahwa dirinya telah dicintai oleh Tuhan Yesus, dan devosi itu menjadi bentuk ungkapan cintanya kepada Tuhan, dari balasan cinta Tuhan sendiri ya. Nah itu menurut saya yang devosi akan menjadi baik itu justru kalau berangkat dari pengalaman, dari kesadaran bahwa dirinya telah dicintai oleh Tuhan Yesus secara total ya. Walaupun kita penuh dosa, penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ya, tetapi saya merasa bahwa saya dicintai, diampuni oleh Tuhan. Kesadaran itulah yang saya bayangkan bahwa kesadaran itu yang membuat devosi kita kemudian menjadi hidup, sehingga tidak kemudian devosi itu sekedar untuk membaca teks ya,
tetapi berangkat dari kesadaran akan hidup kita sendiri yang penuh dosa tetapi dicintai oleh Tuhan. Ya. Itu menurut saya, Frater. Thank you pertanyaannya. Terima kasih banyak, Romo. Terima kasih untuk Frater. Selanjutnya saya persilahkan untuk Pak Tommy bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan Pak Tommy. Terima kasih Bu Yayan. Terima kasih Romo. Bapak Ibu sekalian. Saya tadi mencoba menyimak mungkin di akhir-akhirnya mungkin Pak Romo, Pastor. Ada kata pusat devosi itu adalah di hati kudus. Ya, Ya, pusat devosi adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri. Apakah yang dimaksud pusat itu hanya terfokus memang ke hati kudus Yesus, tetapi di dalam saya membaca beberapa tulisan di sini hanya dianjurkan di Jumat pertama ya. Di Jumat pertama. Jadi saya mengutip di sini kata-kata yang cukup mungkin pastor bisa memberikan suatu pandangan dalam diskusi ini. Saya kutip pastor ya. Pandanglah hatiku ini yang begitu mengasihi manusia, tetapi manusia tidak mau balas mengasihiku. Melalui engkau, hati ilahiku berharap untuk menyebarkan kasihnya ke segenap penjuru dunia. Itu saya kutip dari Santa Margareta Maria Alacoque. Itu yang pertama. Mungkin itu yang pertanyaan saya, Pastor. Mohon dikasih bahan diskusi buat kita. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Tommy untuk pertanyaan sekaligus sharingnya. Ya memang kalau melihat tulisan terkait dengan apa yang dialami oleh Margaret Maria Alacoque, banyak sekali yang disampaikannya ya dalam penampakan itu ya. Tentu saja bukan hanya devosi Jumat pertama yang dianjurkan ya. Dalam dokumen gereja tentang direktorium tentang olah kesalehan dan liturgi kalau nggak salah itu kan ditampilkan banyak jenis ya bentuk devosi terhadap hati kudus Yesus ya. Salah satunya disebutnya Jumat pertama ya, devosi Jumat pertama itu ya. Tetapi juga ada devosi-devosi lain kan. Novena itu kan novena menjelang perayaan hati kudus Yesus itu juga kan bagian dari devosi itu kan. Lalu kemudian adorasi terhadap hati kudus Yesus dalam sakramen Maha Kudus dengan menggunakan teks atau ada litani hati kudus itu kan juga ada. Itu juga bagian dari devosi. Nah, dan dalam prakteknya banyak sekali bentuknya kemudian ya, bukan hanya devosi Jumat pertama. Saya tadi kan menyebut devosi Jumat pertama itu hanya apa yang umum saya lihat ya di gereja Katolik ya kan tiap Jumat pertama selalu banyak umat yang datang ya. Iya. Misalnya tadi di biara kami di biara kami itu ada satu dua umat yang saya lihat memang datangnya hanya pada saat Jumat pertama bisa hariannya ya. Berarti kan ada kecintaan khusus ya pada devosi hati kudus Yesus ini ya. Pasti juga karena ada pengalaman tentu. Begitu Pak. Iya. Terima kasih. Jadi Pastor. bisa juga kan ada orang yang juga hanya menatap gambar Yesus saja udah itu membantu dia untuk menyadari betapa besar cinta Tuhan kepada dia dan dia tergerak untuk melakukan sesuatu ya. Untuk novena atau apa begitu ya. Dari banyak cara ya. Nah, disitulah kekayaan devosi ya dibandingkan dengan liturgi ya. Kalau liturgi kan ya taruhlah liturgi Eucharistia itu kan sudah tidak bisa diganggu gugat apa dikatakan oleh Vatikan ya pokoknya ikuti itu dari ujung barat sampai ujung timur dunia ini ya ikuti itu. Tapi kalau devosi orang bisa berkreativitas macam-macam secara pribadi maupun secara bersama. Berarti sesuai dengan budaya yang ada ya. Iya, kalau merasa ini cocok untuk saya, lakukanlah.
Saya kira itu tanggapan saya, Pak Tommy ya. Mungkin Ya, ada terima tanggapan kasih. lain dari Terima kasih. para peserta ini. Terima kasih. Mungkin dari Romo atau teman-teman ada yang mau menambahkan untuk pertanyaan Pak Tommy tadi. Kalau sudah cukup, ini ada pertanyaan di kolom chat Romo dari Bapak Bosakti. Pak Oh Prabowo ya, mau tanya langsung atau mau? saya bacakan ya, coba. Oke Romo, aku bacain Kalau deh. tidak salah Oh ya, tangkap, tadi Romo Lukas mengatakan hati kudus Yesus adalah lambang cinta kemanusiaan Yesus kepada kita manusia. Lalu Yesus ilahi gambarannya seperti apa, Romo? Nah, ini pertanyaan tidak mudah. Ah, tadi saya mengatakan bahwa devosi kepada hati kudus Yesus, ya, berarti devosi kepada hati Yesus yang adalah sekaligus Allah dan manusia, ya. Maka devosi kita, ya, devosi kita kepada hati kudus Yesus itu berangkat dari kenyataan bahwa Yesus mencintai kita, ya, mencintai umat manusia dengan seluruh dirinya, dengan cinta ilahi dan cinta manusiawi sekaligus, ya. Apa yang saya maksud dengan cinta ilahi dan cinta manusiawi sekaligus? Kalau kita lihat dalam kenyataannya kan, dalam kisah hidup Yesus, ia menyapa, ya, orang berdosa, ya, mengunjungi, menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang sakit kan sangat manusiawi, ya. Tapi di saat yang sama ada unsur ilahi di situnya kan, karena dia hadir sebagai Allah. Jadi tidak bisa dipisahkan. Maka tadi dalam materi saya tampilkan apa yang menjadi perkataan dalam dokumen gereja yang mengatakan bahwa devosi ini berangkat dari kesatuan hipostatik dari pribadi Yesus yang sekaligus Allah dan manusia. Maka ia mencintai manusia, mencintai kita juga, ya, dengan cinta yang sungguh ilahi, ya, sungguh manusiawi tapi sungguh ilahi juga sekaligus, ya. Nah, mungkin itu tanggapan saya. Mungkin tanggapan saya agak ini karena bagian ini memang tidak mudah untuk dijawab, ya. Kalau membaca dokumen Haurietis Aquas itu mungkin akan membantu kita untuk mendalami soal tema ini, ya. Ini ada mungkin pertanyaan lagi, Yen. selanjutnya ya Romo dari Ibu Lia. Romo, apakah ada doa-doa Santo Montfort kepada hati kudus Yesus? Nah, itu dia. Itu dia. Ini untuk saya terus terang terkait dengan ini untuk saya baru, ya, karena selama ini saya belum mendalami soal ini. Selama ini kan Montfort itu seringkali identik dengan devosi marial, ya. Lalu ketika saya temukan ini loh, Montfort juga bicara tentang devosi hati kudus Yesus, ya. Lalu saya mencoba melihat kidung-kidungnya, ternyata banyak bicara tentang ini. Nah, sayangnya saya belum menemukan apakah ada doa khusus Montfort terhadap hati kudus Yesus ini, ya. Nanti kalau saya temukan nanti akan saya sharekan, ya, Ibu Lia, ya. Sejauh ini saya, kecuali kalau mungkin ada temuan dari para pastor SBM yang lain, Pater Steph mungkin. Kalau ada yang mau mendalami Kidung Hati Kudus itu bisa dibaca di Kidung Montfort, ya. Kidung yang ditulis oleh Montfort. Romo, mungkin untuk kami awam lebih kepada praktek-praktek devosi kepada hati kudusnya, ya Romo. Iya. Ya itu mungkin kan ya yang aku tahu gitu ya dari beberapa sharing, misalnya kalau kita ya salah satunya kan adorasi kepada Sakramen Maha Kudus. Kebetulan juga kan bulan April itu kan devosi kepada Sakramen Maha Kudus. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh kami sebagai umat gitu. Misalkan dalam adorasi itu. Mungkin contoh-contoh praktis seperti itu, Romo. Nah, terkait dengan apa yang dikatakan Yeyen tadi, menurut saya apa yang saya sampaikan dalam materi ini kan minimal kita punya bayangan, ya. Kita nangkap, ini toh devosi hati kudus Yesus ini, ya. Didasarkan, ya, pada cinta Tuhan yang begitu besar pada kita, ya. Dan kita berdevosi, ya,
membawa seluruh diri kita, hati kita kepada Tuhan, ya, sebagai balasan atas cinta Tuhan itu, ya, juga dengan intensi-intensi lainnya. Menurut saya yang paling penting adalah ya kita membawa diri kita, hati kita dengan seluruh pengalaman kita, dengan kesadaran bahwa seperti tadi saya katakan ke frater yang di aspiran itu, membawa seluruh diri kita dengan kesadaran bahwa ya kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, walaupun kita penuh dengan dosa, penuh dengan keterbatasan, kelemahan, tetapi kita tetap diterima, dicintai, diampuni oleh Tuhan Yesus, karena memang hatinya Yesus adalah hati yang hanya ada cinta di sana, ya. Nah, itu menurut saya yang paling penting untuk kita, ya. Karena kan ini kan soal penghayatan pribadi, ya, seperti apa yang harus kita lakukan, ya. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada ini usulan lain atau ada sharing lain dari teman-teman. Karena kan doa gereja sudah menyediakan banyak ini, ya. Ada teks litani hati kudus Yesus, ada novena hati kudus Yesus disediakan oleh gereja, ya, terutama oleh kongregasi-kongregasi yang punya devosi khusus pada hati kudus Yesus. Ada banyak teks yang mereka sediakan di internet itu banyak sekali. Silakan dipakai. Di Puji Syukur juga ada, saya kira, tentang litani-litani terhadap hati kudus Yesus. Nah, itu kalau itu dipakai, itu saya kira baik, ya. Yang paling penting menurut saya adalah disposisi hati kita, sikap hati kita, ya, yang dituntun oleh pemahaman kita. Oh, devosi ini maksudnya ini, ya. Itu sih menurut saya, ya. Oke, terima kasih Romo. Apakah masih ada pertanyaan? Nih, oke. Pak Tanya Prabowo, Romo, silakan. iya maaf nggak bisa buka kameranya. Kalau kita melakukan adorasi kepada sakramen Maha Kudus, apakah itu juga termasuk di dalam devosi kepada hati kudus Yesus gitu, Mo? Iya. Kalau dalam kidung-kidung yang ditulis oleh Montfort, dia menganjurkan salah satu bentuk devosi kepada hati kudus Yesus adalah dengan adorasi terhadap sakramen Maha Kudus, ya. Karena bagi dia, ya, di dalam sakramen Maha Kudus itu ada Yesus di sana. Yesus yang mencintai kita. Dia mencintai kita. Kalau dalam buku CKA-nya Montfort mengatakan bahwa ya, Montfort merenungkan bahwa Tuhan Yesus itu menemukan suatu sarana yang amat menarik, sarana yang sangat ajaib, ya, di mana Tuhan dia tetap bisa mencintai kita walaupun ia meninggalkan kita, yaitu melalui Ekaristi. Nah, adorasi terhadap sakramen Maha Kudus kan terkait dengan Ekaristi, kan? Karena yang kita sembah di sana kan Yesus dalam sakramen, ya, Maha Kudus yang kita terima saat Ekaristi. Maka jelas bagi Montfort, kalau lihat tulisan Montfort di kidung-kidungnya, adorasi terhadap sakramen Maha Kudus itu adalah bagian dari devosi kepada hati kudus Yesus juga. Maka salah satu kidungnya kan ya malah berdoa memohon pengampunan dari Tuhan untuk orang-orang yang tidak menghormati hati kudus Yesus ketika ia beradorasi di hadapan sakramen Maha Kudus. Mungkin karena ia melihat orang-orang zaman itu, ya, beradorasi di hadapan sakramen Maha Kudus, ya, ada sakramen ditahtakan di sana, tetapi tidak dengan sikap penuh hormat. Karena ia tidak sadar bahwa di situ ada Tuhan yang begitu mencintai kita. Dan karena cinta Tuhan yang besar kepada kita, maka ia mau hadir di hosti kecil itu yang sudah dikonsekrir itu. Itu menurut saya, ya, Pak. Ya, makasih Mo, tambah jelas. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman atau sharing? Rasanya sudah cukup jelas ya, Romo. Memang Ya, mungkin untuk saya pribadi juga ini sesuatu yang baru, bahwa ya selama kita mempelajari spiritualitas Montfortan ini, rasanya baru sekarang dengar ada devosi hati kudus, tuh Romo.
Terima kasih untuk menambah wawasan kami pada sore sampai malam hari ini. Mungkin tadi yang aku tangkap yang banyak itu ya Romo, kita berangkat dari cinta, cinta, cinta gitu ya Romo. Ya salah satu bentuk devosi kita tadi seperti yang dikatakan Romo, berangkat dari disposisi hati yang merasakan cinta kepada, sudah menerima cinta dari Yesus, maka kita, bentuk devosi kita kepada hati kudus Yesus adalah sebagai ungkapan syukur atas cinta yang telah kita terima. Seperti itu ya Romo. Iya. Oke, apakah masih ada yang Romo atau Bapak Ibu yang Kayaknya tidak ada. sudah Ini karena agak sepi karena frater di Lebaran? Malang mereka sedang misa, Iya Romo. lalu juga di Ruteng itu juga pas ada acara misa juga mereka. Memang agak kurang beruntung hari ini hari Lukas. studinya karena Halo, bertepatan Pak dengan Ya? pesta halo, ini. malam. Oh iya, Pas Romo Ya, Mas Stef. Stef. hanya komentar saja. Pertama-tama terima kasih. Yang kedua, ya saya juga baru dengar soal uraian Montfort tentang hati kudus Yesus. Kemudian baru saya ingat bahwa di dalam litaninya itu memang ternyata hari ini baru saya lihat ada buktinya. Bahwa di sana selalu dikatakan dalam litani Santo Montfort itu, Montfort dikatakan sebagai pencinta hati kudus Yesus, bukan? Betul. Salah satunya. Hari ini baru saya didalami hari ini. Terima kasih banyak. Sekarang kita tinggal cari doanya. Mungkin belum diterjemahkan kali. Ya, Ya. nah, cari doanya. Pasti dia ada doanya. Hanya mungkin belum kita dapatkan seperti itu. Ya Romo, mungkin untuk kami awam juga materi-materi dari Santo Montfort ini agak terbatas dan agak sulit dipahami gitu. Mungkin nanti dari kongregasi bisa menambahkan tulisan-tulisan soal itu untuk yang hal-hal yang lebih praktis gitu Romo. Rasanya acara hari studi pada sore malam hari ini bisa kita akhiri sampai di sini. Untuk penutupnya kita akan berdoa bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, memberkati segenap anggota keluarga dan seluruh usaha dan pekerjaan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Romo kasih Lukas. semuanya. Makasih Sampai Romo. jumpa di hari Terima studi kasih. berikutnya di bulan Mei.